Selamat malam semua teman-teman. Berikut saya coba memaparkan terkait tugas di poin 8 mengenai dinamika pasar listrik. Di sini ada dua poin, ada 8A dan 8B. Kita bahas satu persatu ya. Pertama ini untuk 8A konstruksi merit order dan clearing price. Di sini soalnya itu mengenai mekanisme pasar listrik, terutama bagaimana harga listrik ini bisa terbentuk di sistem interkoneksi Jawa Bali. Jadi ini untuk menguji pemahaman terhadap desain pasar dan operasi sistem dalam pembangkit listrik yang ada terhadap efisiensi ekonomi dan keandalan sistem listrik. Jadi tujuannya, jadi dari sini kita bisa lihat yang poin pertama ini kita diminta untuk menyusun merit order berdasarkan SRMC. Jadi untuk kita menyusun urutan merit pembangkit dari harga marginal jangka pendek yang terendah hingga jangka harga yang tertinggi. Yang kedua itu untuk menentukan market clearing, menentukan harga pasar untuk beban tertentu. Dan yang ketiga itu untuk menghitung inframarginal rent, yaitu untuk menghitung apakah ada pendapatan ekstra dari pembangkit yang biaya marginalnya di bawah harga pasar. Oke, yang pertama kita menentukan bagaimana cara menyusun merit order. Di yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan listing dulu teknologi yang akan kita gunakan. Jadi sebagai contoh, jadi kita akan melakukan listing teknologi yang digunakan. Jadi dari PLTA, PLTS, kemudian PLTP, kemudian PLTU superkritikal, PLTU subkritikal, kemudian ada PLTGU, kemudian ada PLTG, dan ada PLTD ya. Nah, setelah melakukan listing teknologi, ini kita perlu beberapa data untuk menghitung SRMC. Itu yang pertama nilai heat rate-nya, nilai heat rate dari masing-masing, kemudian nilai fuel cost dan variable operation and maintenance, berapa nilai emisinya, dan nilai carbon cost, dan SRMC-nya nanti terakhir. Oke, kita mulai. Untuk nilai heat rate ini ada di tabel yang sudah ditentukan. Di tabel tersebut heat rate-nya sudah ada, kita tinggal input 00 LTU subkritikal 9000, di itu subkritikalnya 10.200, 6.800, 11.000, dan 12.500. Kemudian nanti dari masing-masing diperlukan nilai fuel cost. Fuel cost ini nanti di batubara, di PLTU dia menggunakan fuel cost berdasarkan harga batubara, sedangkan di PLTU ini akan menggunakan nilai gas. Oke, untuk penghitungan fuel cost, untuk menghemat waktu kita akan ambil dua contoh ya, dari nilai PLTU sama PLTG ya, karena kebawahnya akan sama saja. Di PLTA dan PLTS ini tidak ada fuel cost-nya. Kemudian di PLTU supercritical fuel cost yaitu menggunakan yang perlu diketahui harga coal-nya. Harga coal itu ada di tabel nomor 2 ya. Tabel nomor 2 itu dengan harga 850.000 rupiah per ton. Nah, ini
karena kita perlu dalam satuan rupiah per BTU. Oke, untuk kalori untuk batubara dengan kalori 5.000 kilokalori per kilogram. Ini kita konversi dulu ya. Ini 5.000 dikali 3,968 dikali 1000, ini akan dapat nilai 19.840.000 BTU per ton. Harga sini harga kol kita mau menghitung 850.000 itu kita bagi dengan 19.840.000 sama dengan 0,043 rupiah BTU. Kemudian ini untuk fuel cost kol ya. Kemudian kita nanti perlu tahu untuk gas itu berapa. Jadi harga gas itu di soal kita bisa tahu harga gas Rp130.000 MBTU. Jadi kita mau tahu ini berapa rupiah per BTU nya nanti. Jadi tinggal dibagi aja 130.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,13 rupiah per BTU untuk harga gas. Jadi untuk PLTU ini kita menggunakan batu bara, sedangkan di PLTG yaitu ini PLTU menggunakan harga batu bara, dan PLTG ke bawah ini menggunakan harga gas. Nah, untuk di nilai fuel cost itu menghitungnya dengan menggunakan heat rate dikali dengan harga bahan bakar ya. Heat rate nya kan ini dalam satuan BTU per kWh. Ini harga bahan bakar tadi kita sudah dapat rupiah per BTU. Jadi contoh fuel cost nya untuk PLTU, heat rate nya berapa tadi? Ini PLTU subcritical, contoh kita 9.000 dikali harga bahan bakar 0,043 sama dengan 385,58. Oke, ini sama perhitungannya kalau untuk PLTU subcritical sama. Oke, kita lanjut contoh yang untuk gas ya. Untuk contoh, jadi yang fuel cost PLTG ini heat rate nya 6.800 dikali berapa nih harga gasnya, 0,13, dinilainya 884. Oke, ini sebagai contoh saja untuk menghitung fuel cost. Nah, ini yang sudah kita coba hitung. Jadi secara total nilainya saya coba tulis langsung 385,58
37. Di sini nilainya 884. Berarti 1430. 1750. Oke, nilai fuel cost sudah ada, heat rate juga sudah lengkap. Nah, lanjut kita variabel O&M. Ini sudah ada nilainya di tabel ya. Saya input dulu masuk. Oke, kemudian ini kita perlu nilai emisi. Nilai emisi ini kita bisa mencari dari template ya. Kita untuk cari data pendukung di luar karena di soal tidak ada. Untuk nilai emisi subkritikal 0,80, yang superkritikal 0,80, yang PLTU subkritikal 0,85, kemudian PLTG 0,39 untuk gas dan 0,74. Nah, untuk nilai carbon cost kita sudah ada tadi. Nilai carbon cost itu dalam rupiah per kWh itu harga karbon dikali dengan nilai emisi. Nilai emisi ini kan dia dalam satuan ton per megawatt hour. Jadi ini dalam ton megawatt hour. Harga karbon tadi dia dalam rupiah per kWh. Jadi harus disamakan juga dulu ini satuannya. 1 kilowatt 1 megawatt. Oke, di sini harga karbon tadi harganya 45.000. Kita ambil contoh untuk PLTU. Untuk PLTU subkritikal ya. Harga karbon 45.000 dikali berapa tuh nilai emisinya 0,8. Ini kita bagi dengan 1000. Dia sama dengan nilainya 36. Jadi nilai karbon costnya di sini 36. Nah, kalau ini karena nilainya 0 semua, tidak ada emisi ya, nilainya untuk yang energi terbarukan ya, karbon costnya kosong. Nah, PLTU subkritikal sama, perhitungan sama begini kurang lebih. Jadi kita tinggal mengalihkan 45.000 dikali dengan nilai emisinya berapa nih, 0,85, sehingga didapat nilai 38,25. Yang gas sama, di sini kita kalikan dengan emisi, totalnya 17,33, 17,33, sini 33,30. Nah, bagaimana nih untuk mendapat nilai SRMC ya? Jadi SRMC ini short run marginal cost. Ini rumusnya itu dengan menghitung nilai fuel cost, kita tambahkan dengan nilai variabel OMM ditambah dengan nilai carbon cost. Sebagai contoh di sini, untuk karena ini 0 semua ya, untuk energi terbarukan saya kasih langsung saja nilainya 0. Nah, untuk PLTU subkritikal SRMC PLTU SS, ini kita tinggal tambahkan 45 ditambah 385, fuel costnya 385,58 ditambah
dengan nilai variabel ONM 45 ditambah dengan nilai carbon cost 36. Ini totalnya sama dengan 467. Ini kita bisa tulis 467. Kemudian ini kalau kita tambahkan yang PLTU subkritikal 437 ditambah dengan 45 ditambah 38 nilainya 520. Ya, di sini 936 1502 dan 1838. Nah, sebenarnya ini secara tidak langsung ini sudah urutan merit order kalau dilihat dari angkanya ya, SRMC. Oke, ini yang poin nomor 1 sebenarnya sudah terjawab. Kita sudah bisa menentukan urutan dari SRMC terendah ke SRMC tertinggi. Nah, nanti kita perlu buatkan satu summary di sebelahnya ya. Oke, kita bisa summary-kan data tadi karena kita perlu menghitung kapasitas kumulatif. Pertama tadi kita satu-satu PLTA, PLTS, PLTP, PLTU superkritikal, PLTU subkritikal, PLTGU, PLTG, PLTD. Nah, di sini kita tentukan kapasitasnya tadi. Kapasitasnya ada di soal ya. 3.200, 2.800, 1.000, 7.500, 18.500, 9.200, 2.800 sama 1.500. SRMC nya tadi 0, 0, 0, 4, 6, 7, 5, 20, 9, 3, 6, 15, 02, 15, 38. Kemudian kita akan melakukan kapasitas kumulatif. Di sini ini 3.200. Di sini kumulatifnya itu kita tambahkan ini jadi 6.000. Dan sama di sini kapasitas kumulatif 6.000 tambah 1.000 jadi 7.000. Dan sini jadi 14.500. Sini 33.000. Sini 42.200. 45.000 dan di sini 46.500. Jadi di sini kita bisa lihat datanya. Oke, kemudian kita bisa lihat berurutan sudah ya. Ini SRMC-nya dari rendah ke tinggi. Jadi kita lihat teknologi energi terbarukan yang SRMC-nya nilainya 0, kemudian dari PLTU subkritikal, kemudian PLTU subkritikal, kemudian ke PLTG, dan terakhir PLTD dengan SRMC yang tertinggi. Ini ibaratnya harga termahal, dari murah ke mahal. Jadi dari yang tadi soal nomor 1 sudah terjawab ya. Jadi kita sudah berurutan, kita sudah bisa menyusun merit order urutannya dari SRMC terendah ke tertinggi. Kita lihat PLTA, PLTS, PLTP sebagai energi terbarukan SRMC 0, kemudian PLTU superkritikal, PLTU subkritikal, PLTGU,
PLTG dan PLTD semakin tertinggi. Oke, yang kedua kita untuk menentukan market clearing price. Jadi kita menentukan beban minimum pada jam 3 dengan beban 18.900 dalam megawatt ya. Dan pada saat siang jam 13 di 26.500 dan pada saat puncak jam 19 di 29.200. Ini kita mau melihat market clearing price. Jadi yang mana yang menjadi marginalnya di sini. Jadi kita bisa lihat dulu untuk harga mana yang untuk menjadi harga marginal. Itu kita tentukan, kita lihat ini 18.900. Jadi 18.900 itu dalam kapasitas itu dalam rentang di dalam sini. Ini PLTU subcritical menjadi pembangkit listrik terakhir yang dioperasikan. Ini pembangkit terakhir yang dioperasikan untuk memenuhi tambahan permintaan beban. Jadi ini menjadi unit marginalnya PLTU subcritical. Saat siang yang mana pembangkit terakhir yang dioperasikan untuk memenuhi tambahan 26.500, dia masih dalam area ini juga 26.500. Kita lihat kapasitasnya sampai 14. Kemudian pada saat puncak di 29.200 PLTU subcritical juga yang menjadi Oke, di sini artinya kita punya harga di Rp520. Jadi di sini kita bisa mengetahui yang jadi harga pasar itu, jadi acuannya itu yang nilai ini Rp520 jadi harga pasar. Kemudian untuk menghitung informal marginal rent atau nilai yang mendapat nilai tambah, ini kita bisa menghitung market clearing price di PLTU tadi harga 520 ya. Kemudian berapa tuh harga pembangkit yang ada di bawahnya, ini di PLTU supercritical ya. Jadi SRMC supercritical dia di harga Rp467 per kWh. Dan kita mau menghitung berapa nih selisih harganya. Selisih harga 520 dikurangi 467 itu ada Rp53 per kWh. Dan dengan kapasitas PLTU supercritical yang 7.500. Jadi ini untuk mengetahui kapasitas PLTU ada di 7.500 megawatt. Maka untuk outputnya nanti kita per jam 7.500 megawatt dikali 1000, sini dapat 7.000, 7.500 jadi KWH. So ini kita kali 1 jam supaya dapat kilowatt hour. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa tuh selisihnya per kilowatt. Jadi ada Rp53 tadi. Ini rentenya Rp53. Kita kalikan dengan 7.500 dalam KWH juga, sehingga dia
keuntungannya di 3 per jamnya. Jadi ini mencerminkan keuntungan ekstra untuk PLTU super pada saat harga ditentukan oleh unit yang lebih mahal. Jadi per jam. Jadi di sini ada selisih harga, itu yang menjadi acuannya. Karena harga pasarnya sini walaupun harga SMC-nya 467 sih, harga pasar tetap dihitung sebagai 520. Jadi ini sebenarnya jadi keuntungan bila kita menggunakan PLTU super kritikal pada saat beban di bawahnya. Oke, kemudian kita lanjut ke poin 8B. Kita ini untuk melakukan ada dampak penetrasi terbaru terhadap market dinamik. Jadi di sini soal 8B ini berkaitan dengan mekanisme pasar listrik, terutama bagaimana mengintegrasi energi terbarukan. Ini di sini PLTS ya, PLTS dan penyimpanan baterai di storage. Jadi kita mau mengetahui nih bagaimana dampak terintegrasinya PLTS terhadap efisiensi ekonomi dan keandalan di sistem listriknya kita. Jadi di sini kita akan menganalisa, menghitung dampak penambahan kapasitas PLTS yang pertama ya. Penambahan kapasitas PLTS sebanyak 10.000 MW. Bagaimana profil bebannya, beban sistem, risiko curtailment atau kelebihan daya di siang hari, negatif pricing, kemudian peran energi storage ini untuk penstabilan. Jadi kita akan menghitung. Oke, kemudian ini step-stepnya. Pertama yang perlu kita lakukan, melakukan penambahan kapasitas PLTS baru. Jadi awalnya kita list PLTS before kita bilang sebelumnya ada 2.800 MW ya untuk apa. Dengan penambahan PLTS baru ada 10.000 MW. Jadi ini total sebanyak 12.800 MW. Ini untuk PLTS. Oke, di sini kita akan menghitung residual load curve-nya ya. Jadi kita akan menghitung nilai residual load-nya. Jadi yang tahap awalnya itu kita membuat breakdown per jam dulu ya. Jadi berapa kapasitas yang dipakai. Jadi di sini kita ada acuan ya, nilainya ini pada saat beban minimum jam 3 18.900, kemudian di beban siang 26.500. Jadi kita buat dari hour dulu ya, hitungan hour per jam. Jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 kembali. Oke, kemudian kita hitung lotnya tadi. Jadi acuan pertama itu di beban minimum di jam 3 ya. Jam 3 ini di sini lot dalam megawatt. Di jam 3 lot minimum di 18.900. Kemudian di beban siang saat jam 3 di sini 26.500. Kemudian di jam 19 di beban puncak di 29.200. Nah, di sini kita akan buat disimulasikan saja, kita estimasikan
dari rendah, kan dia akan bertahap naik naik naik, dan dari sini akan bertahap turun kembali. Saya coba buatkan. Jadi dari 18.900 bertahap bertambah. Ini saya teruskan ya, biar masih panjang. Oke, di sini semua profil lotnya selama 1 hari sudah kita isi. Kemudian yang jangan juga lupa yaitu bagaimana profil untuk PLTS ya. Jadi kita lihat profil PLTS itu dia dari jam 00 sampai 06 pagi itu dia 0%. Kemudian naik bertahap itu dari jam 7 sampai bertahap ke 100% sampai jam 12. Naik bertahap hingga 100%. Kemudian turun dari 0 ke 0% jam 18, berarti dari jam 12 sampai ke jam 17 ini akan berangsur turun 18, ini 0%. Oke, di sini kita akan pertama PLTS. Jadi kita pecah dulu berapa banyak pemakaian untuk PLTS. Kemudian kita menghitung berapa PLTS yang akan kita gunakan dan berapa residu load, jadi beban sisa. Dan nanti kita akan menghitung curtailment. Oke, di sini PLTS tadi ini profilnya kita lihat dia mulai dari 00 sampai 06 ini. Jadi 00 sampai 06 ini nilainya tidak ada digunakan. Jadi bisa kita tulis 0. Oke. Kemudian dari jam 7 sampai jam 18 dia mulai 0. Nah, di sini juga mulai 0. Oke, di sini kita tetap bermain berasumsi ya. Bahasanya tadi yang jelas dia dari jam 7 ke jam 12 hingga 100%. Jadi kita asumsi di jam 12 ini kita sudah 100% penggunaan PLTS. Jadi kita asumsinya 100%, berarti kita kasih nilai poin 1 di jam 12, di jam 1, dan di sini kita buat tahap 0.17, 0.33, 0.50, 0.57, Oke, kemudian berapa nih PLTS yang digunakan? Berarti ini kita akan menghitung PLTS fracture-nya ini 0.17 kita kalikan dengan berapa nih total kapasitinya yang terpakai. Jadi di sini 0,17 dikali dengan 12.800 itu dia di 2133. Jadi di sini nilainya kita taruh di 2133. Begitu seterusnya. Jadi kita hitung ke bawah. Jadi sama 0.33
dikali 12.800 di 474267. Nah, di saat sudah jam 12 karena dia 100%, sehingga dia akan penggunaan seluruhnya digunakan. Nah, ini mulai berturun bertahap. Ya, jadi untuk yang nilai lainnya ini berarti kita tulis saja kosong. Jadi di sini kita bisa profil digunakan PLTS dari jam 7 hingga ke jam 5 sore. Masih ada penggunaan bertahap. Nah, nilai residual load ini maksudnya adalah nilai beban sisa. Jadi nilai load kita kurangi dengan nilai penggunaan PLTS. Jadi kalau di sini 21.000 masih tetap sama. Jadi di sini 21.900 residual loadnya, di 21.900 kita kurangi dengan 2133 sama dengan di 19.767. Jadi sini di 19.767, begitu seterusnya hingga nanti pada saat beban puncaknya di sini ya, di jam 1 di 26.500 kita kurangi dengan 12.500 12.800 sorry, 12.800 minusnya 13.700. Nanti responnya 13.700. Oke, begitu dan seterusnya. Oke, di sini sudah terisi semua nilai residualnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi saat siang hari beban sistem ini turun drastis ya. Jadi sedangkan pada malam hari pembangkit termalnya harus naik cepat, harus direm up. Kemudian pada hari tipikal dengan profil load yang kita pakai ini PLTS total di 12.800, kita bisa lihat 12.800 ini bisa tidak menyebabkan residual negatif. Jadi tidak ada residual negatif atau kelebihan, atau PLTS tidak melebihi load pada jam manapun. Jadi bisa terpakai semua sehingga tidak muncul harga negatif pada skenario ini. Jadi tidak ada nilai curtailment-nya ya. Maksudnya begitu. Curtailment ini kebutuhan untuk mengurangi atau membatasi jumlah listrik yang dihasilkan oleh suatu pembangkit. Jadi kalau kita perhatikan tadi di jam jam 12 sampai jam 1 ini kurva PLTS ini mencapai 100%. Kita gunakan 12.800, yang artinya ini PLTS sebenarnya dapat diserap oleh sistem pada hari ini. Jadi tidak ada indikasi curtailment ya diperlukan pada titik beban yang kita hitung. Untuk selanjutnya di sini ada bagaimana kita melakukan identifikasi cycling damage pada PLTU, di mana dia setiap start stop cost ini 500 juta per unit 500 megawatt. Jadi ini ada catatannya untuk start on off itu 500 juta per unit 500 megawatt. Nah, jadi di sini kita untuk menghitung berapa kali siklus. Jadi siklusnya kita mau menghitung. Jadi setiap residual tadi contoh ini 21.000 kita bagi dengan 500 megawatt. Jadi kita tulis ya, kita hitung blok ya.
di blok yang dibutuhkan. Jadi di sini hitungnya 21.000 kita bagi dengan 500 megawatt. Ini sama dengan 42. Ya, jadi kurang lebih begitu. Ini yang kita listing ke bawah. Bertahap 20.000 kita bagi 500 40. Oke, setelah kita hitung semua berapa jumlah blok yang dibutuhkan untuk setiap residual, kita sini hitung lagi blok previous. Blok previous ini maksudnya untuk nilai jam sebelumnya. Ini contoh 42 pada jam 00, di jam 23 itu 46. 46, kemudian di sini 42, 40, 38, kemudian di sini 38, 39, 40. Oke, jadi ini terus ke bawah ya, kita hitung dulu block needed-nya biar kita memudahkan perhitungan. Oke, ini sudah blok previous kita hitung. Selanjutnya kita terus menghitung start event-nya. Start event itu maksudnya setiap untuk periode menghidupkan ya. Jadi kita hitung untuk kurangin dari sini. Yang dibutuhkan 42, sebelumnya 46. Jadi saat dia mati tidak usah, masih kita hitung 0 saja. Juga 0, sini juga 0. Nah, di jam ini kita lihat ada penambahan mulai 1 jam 35 ke 39, berarti kita ada menambah satu blok. Jadi kita hitung 1. Kemudian di jam selanjutnya di jam 6 ada penambahan juga dari 39 ke 40, satu blok. Kemudian saat jam selanjutnya dari 40 ke 42 ada nambah 2 blok. Begitu seterusnya kita hitung ke bawah. 42 ke 40 tidak perlu kita hitung karena dia ibarat turun ya. Jadi itu kita menghitung yang untuk meng-on-kan saja, tidak dihitung. Nanti mulai lagi. Nah, di sini dari 27 ke 28 nambah 1, 28 ke 32 dia nambah 4, 32 ke 36 nambah 4, 36 ke 40 nambah 4. Di sini 40 ke 49 nambah 9, 49 ke 56 nambah 7, nambah 3. Ini sudah kembali tidak dihitung ya karena dia turun. Jadi setiap on. Oke. Dari sini kalau kita total ini ada sebanyak 36 kali siklus dalam satu hari. Oke, jadi untuk menghitung annual cycling damage-nya tadi, jadi kita tinggal hitung siklusnya, kita sudah dapat cycling damage cost itu 36 siklus tadi kita kalikan dengan 500 juta untuk setiap kali on off, kita kalikan lagi dengan 1 tahun, hari 365 hari, sehingga akan didapat cycling damage-nya itu di 6 triliun. Triliun per tahun. Jadi ini adalah biaya cycling damage tadi 6,57 triliun per tahun. Ini tergantung seberapa sering nih operator meng-start blok thermal sebagai respon terhadap duct curve-nya tadi, naik turunnya beban.
Oke, kemudian kita tadi sudah ketemu ya cycling damage cost-nya di 6,57 triliun per tahun. Selanjutnya ini untuk soal ketiga di poin 8B ini, menghitung total biaya sistem dengan dan tanpa storage 2000 MW hour atau 8000 MW. 2000 MW atau 8000 MW hour. Jadi di sini kita akan menghitung kalau dengan storage. Kalau tanpa storage ya nilai cycling damage sudah segini, ini akan selalu nilai yang sama. Untuk dinilai baterai, jadi pertama kita baterai kita tunggu ya, baterai power itu ada 2000 MW. Kemudian baterai hour ya, pemakaiannya berapa lama nih? Untuk 4 jam. Di sini kita mau hitung baterai energinya. Itu 2000 ini, nilai ini baterai power kita kali berapa jam? Dengan 8000 megawatt hour. Selanjutnya untuk kita ngitung baterai capek. Baterai capek itu dia di 8,5 miliar rupiah per megawatt. Jadi kalau kita ini per megawattnya sekian, jadi untuk penggunaan capek 2000 megawatt hour, maka kita hitung capek total nilai ini kita kalikan dengan 2000 sama dengan 17 triliun. Jadi ini biaya capek totalnya untuk baterai. Kemudian yang diketahui lagi di situ ada diskonto ya, diskonto rate 0,08. Kemudian untuk project lifetime-nya ada di soal ya, 15 tahun. Di sini kita perlu ada annuity factor. Selanjutnya ini ada annuity factor. Jadi annuity factor ini rumusnya itu A sama dengan R dibagi 1 dikurang 1 plus R pangkat N. Jadi ini project lifetime N. Nah, jadi annuity factor ini, yang dimaksud annuity factor itu adalah nilai numerik yang kita digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian biaya atau pendapatan yang besar yang sama dan terjadi secara berkala secara periodik. Jadi nanti nilai capek ini yang 17 triliun ini akan kita kalikan dengan annuity factor ini untuk mendapat capek tahunannya. Oke, jadi kita hitung dulu annuity factor. Di sini R-nya 0,08.
dibagi 1 dikurang 1. Hasil akhirnya 0,116. Oke, setelah ada nilai NUT faktor ini, kita akan menghitung untuk capek per tahun baterai ya. Baterai capek tahunan. Ini 17 triliun. Ini kita kalikan dengan 0,116. Jadi hasilnya 1 rupiah per tahun. Kemudian kita menghitung ada baterai maintenance, itu dia ada biayanya di 120 juta. Ini ada di soal ya, 120 juta baterai ONM rupiah per megawatt per tahun. Jadi untuk annual baterai nilai 120 ini kita kalikan dengan berapa nih, kapasitas 2000 megawatt, sehingga hasilnya sama dengan 240 juta. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai total cost tahunan itu tadi nih, nilai annualnya ini 19,102,102,9. Kita tambahkan dengan biaya ONM nya ini, baterai di 240. Rupiah per tahun. Nah, dari sini dengan asumsi harga baterai
keuntungan di sini. Jadi kita akan menghitung arbitrage-nya. Arbitrage 800 kita kali dengan baterai energi tadi 8000 megawatt. 8000 megawatt. Sedangkan ini tadi kWh. Nanti kita kalikan juga 1000 sesuai dan dikali dengan jumlah hari 365 hari, sehingga nilainya menjadi 2336. Oke. Jadi untuk berapa sih keuntungan net battery, biaya tahunan net battery-nya? Jadi kita hitung setelah biayanya kita potong semua. Jadi dari biaya total tahunan, yang ini total cost tahunan, dikurangi dengan arbitrage. Jadi di sini total cost-nya terbalik. Arbitrage dikurangi dengan total cost tahunan. Jadi kita arbitrage 2336 Jadi masih ada keuntungan dengan penggunaan baterai itu di 109 miliar per tahun. Jadi kita ada punya keuntungan bila kita menggunakan baterai, ada keuntungan 109 miliar per tahun. Jadi di sini kita bisa asumsikan harga dengan harga Rp800 per kilowatt hour, maka ini net battery benefit ya. Jadi keuntungan bila menggunakan baterai dengan harga Rp800 per kWh dengan satu siklus ini ya, dengan satu siklus per hari, kita ada benefit sebanyak 109 atau hampir kurang lebih 110 miliar per tahun. Jadi penghematan total yang diberikan dari baterai itu yaitu ini tadi, net battery benefit dan siklus penyimpanannya. Ini karena satu kali siklus, jadi kita akan dapat keuntungan lebih lagi kalau kita bisa saving dari sisi siklus penyimpanan. Apabila 5% ataupun 10%, nanti bisa lihat perbandingan harganya. Oke, kemudian di sini tadi sudah kita dapat net battery benefit. Hanya bagaimana ini kita menghitung total biaya sistem. Jadi total biaya sistem dengan storage dan tanpa storage kita bisa mungkin dibuat tabel biar lebih mudah ya. Dengan skenario tanpa storage itu ada cycling cost tadi, cycling cost kita
di 6,57 triliun. 6,57 triliun. Oke, sedangkan kalau dengan storage, kalau mau dihitung yaitu cycling cost tetap sama. Kemudian ada namanya battery net tadi ya, battery net benefit itu sebanyak 109 miliar. Enggak ada sini. 110 miliar. Nah, di sini sebagai total system cost. Jadi 6,57 triliun kita kurangi dengan 110 miliar sama dengan 6,46 triliun ya. Di sini harganya 0,57 triliun. Nah, jadi tadi ini dengan dua skenario. Dengan ini berat dengan satu siklus. Sekarang untuk kita buat simulasi bagaimana kalau dengan storage sama pengurangan siklus saving. Jadi yang untuk hidup mati tadi yang biasa ada 36 kali hidup mati itu kan dia akan menimbulkan biaya 6,57 triliun. Ini 36 kali hidup matinya. Nah, apabila kita bisa mengurangi sebanyak 5%, 5% untuk, jadi kita tambahkan di sini cycling saving fracture. Ini kalau kita bisa saving 5%, 0,05. Maka kita bisa saving di sini, kita tulis cycling saving dalam rupiah. Jadi 0,57 triliun dikali dengan 0,05 ya, ini dapat 328,5 M. Di sini baterai net tetap sama 110 M. Nah, jadi di total system cost ini akan lebih murah lagi karena nanti di sini hitungannya cycling cost 6,57 kita kurangi dari 328 M dikurangi lagi dengan 110 M. Jadi di sini 6,57 triliun kita kurang 328 M dikurang 110 M. Jadi totalnya dia 6,1 ya, 6,1 lah, kurang lebih di 6,1 triliun di sini. Nah, bagaimana kalau dengan storage? Kita pakai storage dan bisa mengurangi siklus hingga 10%. Ini cycling cost-nya tetap 6,57 triliun. Di sini 10% berarti 0,1. Cycling saving-nya berarti 6,57 dikali dengan 0,1
sebanyak 657 miliar. Langsung 657 miliar. Baterai net saving tetap sama 110 M. Jadi total sistem cost akan semakin murah. Jadi 6,57 triliun dikurangi 657 dikurangi 110. Sini sudah 5,8 triliun. Jadi kita bisa buat kesimpulan yaitu dengan kita simulasikan begini kita bisa lebih tahu bagaimana bila dikombinasikan storage penyimpanan dengan kita bisa mengurangi siklus hidup matinya di PLTU, maka kita bisa lebih banyak saving, bisa lebih hemat. Mungkin itu kesimpulannya yang bisa kita ambil.